Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devianti Cantika Fitri, NIM 200512140919, Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2020A. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Agus Priyanto, STMKOM. Yang pertama adalah pengertian subnetting dan subnet max. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip dari subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Sedangkan subnet max digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana saja yang host, dan mana saja yang broadcast. Selanjutnya adalah pengertian network dan broadcast. Dalam setiap kelompok IP, terdapat dua IP yang bersifat khusus. Network adalah identitas suatu kelompok IP dan merupakan IP pertama dari suatu kelompok. Kemudian broadcast. Broadcast adalah alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi dan merupakan IP terakhir dari suatu kelompok. Selanjutnya adalah percobaan. Di sini kita akan mensimulasikan dua subnet, yaitu lab 1 192.168.1.026, lalu lab 2 192.168.16426. Di sini subnetting dari garis miring 26 adalah seperti berikut, dengan netmax 255.255.255.192. Nanti kita akan mencoba untuk mengirimkan simpel PDU seperti di bawah ini dan juga melakukan tracing seperti di bawah ini. Berikut adalah simulasi subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita akan menaruh router, lalu dua switch 0 untuk lab 1 dan switch 1 untuk lab 2. Lalu untuk PC kita menggunakan PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Lalu kita hubungkan dengan konektor dari router ke switch 0, lalu router ke switch 1. Setelah itu switch 0 ke PC 1, switch 0 ke PC 2, switch 0 ke PC 3. Selanjutnya switch 1 ke PC 4, switch 1 ke PC 5, switch 1 ke PC 6. Setelah terhubung semuanya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP-nya masing-masing. Kita mulai dari router. Jadi untuk router yang terhubung ke lab 1 adalah fast Ethernet 0 untuk switch 0. Lalu fast Ethernet 1 untuk switch 1. Kemudian untuk fast Ethernet 0 kita konfigurasikan IP address-nya yaitu 192.168.162. Di sini menggunakan 62 karena di lab 1 usable ID-nya di sini adalah 1 sampai 62. Karena 0 adalah network
dan 63 adalah broadcast. Lalu untuk subnet max-nya adalah 255, 255, 255, 192. Lalu on-kan port status. Lalu untuk fast internet 1, untuk lag 2 IP-nya adalah 192, 168, 1.126. Di sini menggunakan 126 karena di lab 2 nilainya adalah 65 sampai 126. Karena 64 adalah network dan 127 adalah router, jadi tidak bisa digunakan. Lalu untuk subnet max-nya sama 255, 255, 255, 192. Lalu on-kan juga port statusnya. Setelah konfigurasi router selesai, kemudian kita mengkonfigurasi IP setiap PC. Untuk PC pertama, IP address-nya kita isi 192, 168, 1.1. Lalu subnet max-nya sama 255, 255, 255, 192. Di sini nanti PC 1, 2, dan 4 kita beri gateway, sedangkan PC 3, 5, dan 6 tidak kita beri gateway. Di sini gateway PC 1, 192, 168, 162 yang kita dapat dari IP router. Ini ya, sama 62. Kemudian pada PC 2 IP-nya kita ganti 2. Lalu untuk gateway-nya sama, yaitu 62. Untuk PC 3 IP address-nya kita ganti 3. Dan gateway-nya kita kosongi. Kemudian pada PC 4 IP-nya 192, 168, 165. Karena pada lab 2 nilainya 65 sampai 126. Subnet max-nya sama, yaitu 192. Lalu untuk gateway kita beri 126 dari IP router lab 2. Ini ya, sama 126. Kemudian untuk PC 5 IP address-nya kita beri 192, 168, 166. Lalu gateway-nya kita kosongi. Untuk PC 6 IP address-nya adalah 192, 168, 167. Gateway-nya juga kita kosongi. Setelah semuanya berubah menjadi hijau, artinya terhubung, kita beralih ke mode simulation. Lalu edit filter, lalu kita checklist ICMP saja, dan yang lain kita unchecklist. Ini kita unchecklist semuanya, karena kita hanya membutuhkan ICMP saja. Nah, ini tinggal ICMP saja ya. Lalu kita kirimkan sampel PDO dari PC 1 ke PC 3. Lalu kita jalankan. PC 1 akan mengirimkan ke switch, lalu switch akan mengirimkan ke PC 3. Lalu PC 3 ke switch, kembali lagi ke PC 1. Nah, di sini bisa sukses. Padahal pada PC 3 tadi tidak kita beri gateway,
karena PC 1, 2, dan 3 masih dalam satu jaringan. Selanjutnya, Simple PDU dari PC 1 ke PC 4. Di sini kita mengirimkan tidak dalam satu jaringan, tetapi sudah berada di berbeda jaringan dari lab 1 ke lab 2. Jadi nanti akan melewati router terlebih dahulu. Baik, kita jalankan. Di sini PC 1 ke switch ke router. Ini memang akan salah di awal, jadi kita ulangi saja. Nah, setelah itu router akan mengirimkan ke switch. Lalu ke PC 4. PC 4 akan mengirimkan ke switch lagi. Lalu ke router. Lalu ke switch. Dan kembali pada PC 1 lagi. Di sini dari lab 1 ke lab 2 bisa sukses karena PC 1 dan 4 kita beri gateway. Baik, kita ke selanjutnya. Kita delete dulu. Lalu kita mengirimkan Simple PDU dari PC 2 ke PC 5. Lalu kita jalankan. PC 2 akan mengirimkan ke switch, lalu ke router, lalu ke switch pada lab 2. Lalu ke PC 5. Di sini terjadi kesalahan karena PC 5 tidak kita beri gateway. Oleh karena itu, PC 5 tidak bisa mengembalikan ke PC 2. Kita delete, kita beralih ke selanjutnya. Selanjutnya adalah PC ketiga ke PC 6. Lalu kita jalankan. Di sini dari awal tidak bisa mengirimkan karena PC 3 dan PC 6 tidak kita beri gateway tadi. Karena jika tanpa gateway maka tidak bisa menyeberang dari lab 1 ke lab 2. Selanjutnya kita akan melakukan tracing. Kita kembali ke mode real time terlebih dahulu. Lalu kita lakukan tracing dari PC 1 ke PC 3. Ini PC 1 kita ketik tracer, lalu kita masukkan IP dari PC 3 yaitu 192.168.1.3. Enter dan akan muncul seperti ini. Tracer complete. Lalu selanjutnya tracing dari PC 1 ke PC 4. Di sini kita ketikkan IP dari PC 4 yaitu 192.168.165. Lalu kita enter. Di sini tracer complete, tetapi harus melewati router. Jadi di sini terdapat IP dari routernya. 192.168.162 adalah IP dari router. Selanjutnya dari PC 2 ke PC 5. Di sini kita ketik tracer lalu 192.168.166 yaitu IP address dari PC 5. Lalu enter. Di sini untuk yang pertama berhasil. Kita tunggu dulu.
Lalu untuk selanjutnya request timeout, karena tadi di PC5 tidak kita beri getaway, jadi akan request timeout seperti ini terus. Ini tidak usah kita tunggu ya, jadi kita X saja. Selanjutnya dari PC3 ke PC6, tracer 192, 168, 167. Karena ini 65, 66 dan 67. Ini kita tunggu. Di sini request timeout dari awal, karena keduanya tidak diberi getaway, maka akan request timeout terus menerus jika kita tunggu. Jadi ini akan lama, maka kita X saja. Dengan demikian simulasi subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer selesai. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.